pengertian kita. Misalnya ini, saya kalau baca Mazmur 91 ya, itu kan orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Gitu kan? Tapi kalau saya baca nggak begitu nih, Rum. Saya kalau pakai deklarasi Mazmur 91, saya bilang, aku yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Engkaulah Allah yang kupercayai. Sungguh, engkaulah yang telah melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu engkau menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Nah, saya ngomongnya begitu. Aku tidak takut terhadap kedahsyatan malam. Aku tidak takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ataupun penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itu. Saya ngomongnya udah begitu. Saya nggak bilang gini, aku akan menginjak kepala singa, gitu kan? Enggak, aku menginjak kepala singa dan ular tedung, ya gitu. Ya, karena itu pada waktu itu Mazmur itu dibuat belum ada belum ada penebusannya Yesus gitu kan ya Bu. Yesus belum datang, gitu kan? Ya. Nah, nanti kalau kamu ganti begitu ya, nanti rasanya beda. iya betul. Apalagi kita mengucapkan kan sambil mengucapkan. Ini Rasanya sih beda. ibu ini tadi yang bertanya berarti dia itu menggunakan Mazmur itu sebagai doa paginya dia kali ya? Ya. Ya. Nah, tapi Bu, Ibu kalau Ibu bertanyanya tentang baca firman hanya dari situ saja, ibaratnya makanan ya, Ibu tuh makan telo terus setiap hari. Betul. Ibu nggak ganti makanannya gitu ya. Ya kenyang sih kenyang makan telo gitu ya. Tapi masa iya setiap hari ibu mau makan telo terus gitu kan? Ya diganti Bu. Di dalam perjanjian baru itu ada banyak gitu ya. Dan itu ibu yang harus dibaca terus lagi dan lagi secara berurutan. Bisa menggunakan panduan membaca firman Tuhan selama setahun boleh. Tapi kalau enggak ibu mau baca sendiri nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti dibaca semuanya, Bu. Kalau cuma dibaca Mazmurnya ibaratnya itu tadi, Ibu cuma makan telo terus gak ganti-ganti menunya gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata firman itu untuk berdoa nggak apa-apa. Tapi juga biar itu muncul sesuatu yang lain dengan baca di perjanjian baru itu juga dibaca lagi gitu ya, Bu ya. Semoga menjawab pertanyaannya, Ibu. Dan terus yuk semakin rajin baca firmannya gitu. Oke, lanjut. Ya, itu cukup ya Bu ya kayaknya ya jawaban begitu. Ya. Jadi, yuk semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kalau ada yang belum jelas silahkan Bu boleh kirimkan pertanyaan lagi ya. Terima kasih Bu udah tanya. Ya, ini selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum. Bu Elis, dalam 1 tahun ada kematian 4 orang. Yang satu bulan Februari kakak kandung, cewek Kristen. Yang kedua bulan Mei adik ipar, cewek non-Kristen. Yang ketiga bulan September kakak kandung cowok Kristen. Terus minggu yang lalu menyusul kakak ipar cowok non-Kristen. Yang saya mau tanyakan, apa itu kutukan? Mohon penjelasan. Ya kalau gitu tuh kita nggak bisa menghakimi ya. Enggak. Kita nggak bisa menghakimi, cuman kita lihat dulu. Sebetulnya ada kasus apa, kenapa gitu kan. Kalau satu kali saya pernah mendoakan satu keluarga dalam 2 minggu itu berurutan meninggal. Dan ketika saya
ke rumah itu saya ngelihat di sebelah kiri saya itu Tuhan bilang lihat sebelah kiri. Ketika ngelihat sebelah kiri itu ada boneka. Dan di sebelah bibirnya itu ada tetesan darah 2. 2 tetes gitu. Terus saya cuma tanya waktu itu, ini kenapa? Ini ada apa? Ini boneka dapat dari mana? Nah, Bapak itu bilang, saya dapat dari orang, hadiah. Ya, kalau saya ngelihat, saya perhatiin itu, terus saya bilang, ini boneka dari rambutnya orang mati. Dan ini ada isinya. Memang sejak boneka itu dipasang di situ, musibah terjadi. Kita beruntun. Tapi memang kalau ngelihat gini, adakah peristiwa yang ini kan berarti kakak pertama yang perempuan duluan, dia Kristen. Terus habis itu adiknya, cewek kan. Terus kemudian kakak kandung, cowok. Terus iparnya, terus kakak ipar cowok. Kristen. Iya. Nah, itu lihat kenapa? Adakah lagi ada musuh nggak? Ada gegeran peristiwa apa? Karena kalau dibilang wajar, nggak wajar. Iya. Karena dalam beberapa, itu terpautnya tadi bulan apa yang pertama? Bulan Februari, Mei. Oh, Mei terpaut 3 bulan. September itu ada 2. Oke. Minggu yang lalu itu kan masih September ya berarti ya? Ya. Ya, ini baru tanggal 1 kok. September itu ada 2. Kayaknya di awal September sama di akhir September. Ya. Itu bisa juga. Tapi ada juga orang yang memang kutuknya, kutuk nggak dibuat orang, tapi memang perjanjian dari orang tuanya sendiri. Nah, coba diselidikin. Dia punya ujar, punya ini. Ada loh orang tua yang mengorbankan anak sendiri, ada. Ada juga saudara yang mengorbankan orang lain. Tapi semestinya kalau kita benar-benar dalam Tuhan ya nggak bisa. Ada sakitnya nggak mereka ini? Enggak, belum dikasih tahu sih. Tenang ngelayanin orang itu juga, mereka kena cancer memang. Oh, jadi sudah ada sakit parahnya dulu. Betul. Ya. Mungkin buat si penanya ini bisa berdoa lah ya, misalnya dalam artian gini, nanya gitu ya, nanya Tuhan ini apa sih maksudnya gitu. Bisa seperti itu ya Bu? Ya. Ya, bisa tanya ini maksudnya apa sih Tuhan gitu. Terus tadi ditelusuri ada sakit nggak gitu ya sebelumnya ada memang misalnya dia sudah sakit parah yang bertahun-tahun gitu katakan atau memang sudah ini, nah coba ditanya, coba dicari tahu seperti itu. Doa aja nanya sama Tuhan, minta Roh Kudus buat kasih tahu gitu ya. Karena waktunya memang deket banget. Sebenarnya dalam 1 tahun loh, 1 tahun 4 itu ya lumayan juga sih. Apalagi ini yang 2 berdekatan sekali gitu. Oke, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya, sambil kita jawab pertanyaan yang lain. Shalom Ibu, shalom. Mau nanya, bagaimana caranya biar saat saya menjalani hidup tidak merasa bingung dan ragu? Soalnya seringkali rasa itu mengganggu banget buat saya. Terima kasih. Saya ngajari kita semua kan untuk deklarasi toh, baca Alkitab dengan bersuara, direnungkan, diperkatakan, dilakukan. Nah, coba bacanya firman itu bersuara dan diperkatakan dengan iman, terus direnungkan dan diperkatakan. Coba. Ya, mulai.
pasti akan berangsur-angsur. Dulu saya ini penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan. Tapi saya berubah jadi begini ini karena firman loh. Firman yang saya renungkan, saya perkatakan ketika saya ngadepi masalah. Firman itu saya ucapkan keluar dari mulut saya. Supaya dengan tujuan supaya saya teguh. Saya kuat. Ya, oke. Iya. Baca firman disuarakan sampai telinga kita mendengar gitu ya. Bukan, loh saya udah baca, tapi bacanya yang telinganya nggak dengar gitu ya. Tapi supaya telinga kita dengar, nggak harus yang lantang, nggak harus yang sampai keras banget, enggak. Tapi sampai telinga kita sendiri bisa mendengar gitu ya. Itu baca sampai telinga kita sendiri mendengar. Mulai lakukan. Tapi kalau intimidasinya iblis, ya kita harus ngomong tegas, nggak harus teriak, tapi kita harus ngomong tegas dengan iman. Harus berani dengan kepastian gak iblis dalam nama Yesus. Kamu nggak bisa buat aku bimbang. Kamu nggak bisa buat aku ragu-ragu. Karena aku percaya, aku nggak sendiri. Tapi ada Tuhan, Yesus yang menyertai aku. Roh Kudus mendampingi aku. Terus diperkatakan itu dengan tegas. Ya. Ya. Ketika kita baca firman itu gitu ya, nanti kita akan temukan ayat-ayat di mana itu bisa kita pakai dan terus kemudian kita baca itu, kita perkatakan itu terus-menerus gitu ya Bu ya. Ya. Apa namanya misalnya nih kita kecewa gitu ya terhadap sesuatu. Terus kita ingat satu ayat gitu ya, berbahagia engkau yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku gitu kan dan menolak Tuhan. Itu kita perkatakan ketika kita kecewa dan itu bisa hilang loh. Ya. Terus kemudian kecewa itu bisa hilang dengan begitu saja. Jadi itu mulainya dari situ. Misalnya kita ragu-ragu, gitu kan? Terus ada ayatnya tidak menjadi bimbang, ya kan? Nah, hal-hal sederhana seperti itu yang harus kita lakukan. Tapi memang mungkin buat beberapa orang memulai baca Alkitab dengan bersuara itu kayak yang Tanggung. bener. Kayak yang aduh gimana ya? Aduh nanti nggak enak. Tapi setelah Anda mencoba gitu ya, nanti akan istilahnya apa ya? Kayak ketagihan gitu loh. Karena itu benar-benar yang mengubah sekali. Kalau saya tentang kekhawatiran tadi, Ningrum, saya bilang gini, memang orang itu mengecewakan aku. Ya. Tapi mau kecewa apa enggak itu keputusan, pilihanku. Dan aku telah mengambil keputusan, aku tidak mau kecewa sama orang itu. Aku mengampuni orang itu. Aku berkati orang itu dalam nama Yesus. Aku enggak mau kecewa. Semua roh kekecewaan dalam nama Yesus, aku cabut keluar dari diriku sendiri. Dari hatiku, dari pikiranku, dari memoriku, dari alam mimpiku, dan dari alam bawah sadarku. Darah Yesus lepaskan dan bebaskan aku. Nah, ngomong gitu. Ngomong gitu, perkatakan itu gitu ya. Iya. Mungkin buat beberapa orang hilang nggak? Hilang. Pasti. Keren. Dan terus kemudian ada yang diperkatakan firman gitu ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu loh. Terus tiba-tiba bisa masuk ke dalam hati kita. Kok bisa ya? Memelihara hati dan pikiranku. Ya, itu dia. Memelihara hati dan pikiran itu artinya benar-benar pikiran dan hatinya kita itu udah hilang itu segala kecewa, sakit hati, kepahitan, kekhawatiran gitu ya. Ya dari situ mulainya. Bahagia ya dicoba gitu ya. Kadang-kadang orang seringkali banyak alasan, tapi gitu ya, nanti gitu. Belum coba udah begitu duluan. Dulu saya begitu. Belum apa-apa udah banyak banyak apa ya, istilahnya kalau dalam Alkitab banyak dalihnya gitu. Ya, banyak alasan. Banyak alasan. Kakean alasan gitu. Ya. Oke.
Lanjut, sudah ya jelas ya. Semoga bisa dilakukan. Ya. Kalau buat saya sih ya, kalau buat saya ya, yakin gak yakin lakukan aja dulu gitu ya. Pokoknya Bisa ora bisa, kudu bisa, kudu bisa. Gusti sing meresi, nyanyi lagi. Oke, lanjut. Mmm Shalom Ningrum, shalom Bu Elis. Maaf Ya, mau ikut menanggapi tadi yang meninggal berturut-turut. Kalau dari kacamata iman kekristenan bagaimana kita mengimaninya ya Bu? Tentang itu Tuhan sendiri kan yang memanggil karena rumahnya di sorga udah jadi. Ataukah jiwa mereka itu nggak sampai pada Tuhan atau bagaimana Bu? Terima kasih. makanya kalau dalam iman kekristenan tidak ada satu orang itu mati sebelum waktunya. Ya. Nah, cuman ada di dalam satu kepercayaan karena dia yang kayak orang ujar bersumpah gitu ya. Misalnya nih dalam satu acara itu dia tiba-tiba potong jarinya. Terus ditulis bahwa kalau sampai orang itu begini, dia yang minta nyawanya dipotong. Dikurangi 20 tahun, misalnya begitu. Itu bisa terjadi. Yang bunuh bukan dia, tapi setan. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, dia masuk surga enggak. Makanya dia masih diperbudak, jiwanya diperbudak sama setan. Untuk menuruti dan melakukan apa yang setan mau, bahkan bisa dibuat kuda-kudaan dan bisa dibuat macam-macam itu. Ibu, tapi kalau orang itu sudah terima Yesus bisa nggak dipakai seperti itu? Sebetulnya tidak bisa. Sebetulnya tidak bisa. Perhatikan, sebetulnya tidak bisa. Tapi kalau dia ikutnya Yesus itu hanya sekedar KTP ke gereja, tapi dia nggak jadi pelaku firman, ya sangat bisa. Dia masih dendam, dia masih benci, nggak bisa ngampuni, dia nggak bisa memaafkan, hatinya iri, penuh dengan kepahitan, kemarahan. Itu bisa nih, itu tandanya Allah tidak ada di dalam diri dia. Kalau Tuhan ada dalam dirinya dia itu, yang ada damai sejahtera. Kalau dia benar ya enggak bisa. Dia cuma percaya Tuhan Yesus ke gereja tapi enggak melakukan bagian dia, ya cuman di mulut aja, ya susah. Iya. Ya. Ya. Artinya memang jadi orang Kristen yang benar-benar harus melakukan firman gitu ya. Iya. Yang percaya itu kan, kalau bilang percaya itu kan taat. Ya. Kalau dia bilang percaya tapi dia tidak hidup dalam ketaatan, ya imannya dia nggak laku untuk nungkar janji Tuhan. Yang bilang percaya sebetulnya ya dia hidup dalam ketaatan. Oke. Kalau dia bilang percaya, berarti dia harus hidup dalam ketaatan. Yes. Melakukan firman Tuhan, melakukan gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang orang Kristen gitu ya, orang Kristen ini bisa jadi dia juga belum percaya dengan Tuhan gitu kan, belum belum terima Yesus sebagai juru selamatnya gitu. Kalau dia percaya sama Tuhan, dia akan taat dan melakukan tadi yang disampaikan oleh Bu Elis. Kalau dia terima Yesus tapi dia nggak taat dan melakukan, ya dia berarti belum percaya gitu. Kan seperti Iya. dibolak-baliknya begitu gitu.
Karena orang yang nggak melakukan itu artinya dia nggak percaya. Halnya nih, misal contoh paling sederhana tadi kan kita ngomongin ya, contoh paling sederhana tentang mengampuni gitu ya. Lu enak banget aku harus mengampuni gitu. Padahal itu sesederhana Oh, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang lebih besar ketika kita mau mengampuni. Tapi kita nggak percaya, jadi kita nggak mau untuk mengampuni. Itu sederhana sekali sebetulnya. Tapi kan itu yang diperintahkan Tuhan. Ingrum, Yap, bacain Yohanes 3, Yohanes 3, 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wih, ini dia. Nih. Ini jawabannya langsung gitu ya. Langsung kena sasaran. Percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi ini kalau dibaca gitu ya sekilas gitu ya, kok kebalikannya bukan tidak percaya tapi tidak taat. Ya kan? Nah, Ya ya Bu. yang harus diperhatikan kan kata tetapi. Mm-mm. Tetapi itu bisa membatalkan kalimat di atasnya atau kalimat sebelumnya. Ya. Ya. Jadi percaya dan taat itu gandengan, nggak bisa dilepas. Uang yang punya dua sisi, Mm-mm. depan dan belakang. Ya. Harus ada gambarnya. Kalau yang di depan bergambar, yang belakang putih polos, ya duit itu nggak laku, palsu. Ya. Nah, iman itu tanpa ketaatan itu palsu. Ya. Ya. Jadi ini kayak kayak mata uang gitu ya, kertas lah gitu ya. Baru kertas uang, ini uang loh, ini kertas uang loh bener iya, tapi gambarnya cuma satu sisi. Laku nggak? Nggak laku. Iya. Kenapa lah yang satu sisinya belum dikasih gambar kok yang nggak laku gitu. Ini uang belum jadi. Jadi percaya dan taat. Tuh. Kalau ditanya lo kok bisa orang Kristen kena? Ya dia belum melakukan tadi. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya yang tadi ya. Terima kasih sudah kirimkan pertanyaan. Ya mau tanya lagi boleh, boleh, silakan. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Mau tanya dong, ada khotbah waspadai cinta uang. Dari Amos 6 ayat 1a lalu 4 sampai 7. Ini kaitannya dengan tema itu seperti apa ya? Bapak mau susun khotbah? Enggak. Ini cuma penasaran aja. Jadi Amos sebentar. Amos 6. Ya. Amos 6 itu judul perikopnya adalah rasa tentram yang palsu. Lalu di ayat yang keempat di situ dikatakan yang terbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Em, Kalau kaitannya dengan waspadai cinta uang, ini di sini nggak disebutkan tentang uang sih. Cuman memang ini tentang rasa tentram yang palsu. Zona nyaman, zona Zona nyaman. nyaman, betul. Orang merasa nyaman ketika duitnya banyak. Hmm, Ketika iya, iya. pakai baju merek, sepatu merek, barang-barang merek,
Ya. Dia baru merasa nyaman. Kalau pakai pakaian yang biasa, jam tangan, tas, sepatu, baju, kalau enggak yang brand, dia merasa enggak nyaman. Jadi kenyamanan palsu itu. Ya, kenyamanan yang palsu. Itu dari Amos. Amos itu kitab peringatan kan ya, Bu ya? Iya. Amos itu kan memang kitab peringatan buat bangsa Israel pada masa itu. Ini. Ya, intinya tentang apa ya? Ya, hal-hal duniawi gitu loh, Pak ya, hal-hal duniawi yang buat orang itu membuat nyaman, tapi sebetulnya itu bukan esensi dasarnya, itu suatu hal yang palsu gitu ya. Zona nyaman yang enggak sesungguhnya seperti itu. Ya. Semoga jelas. Oke. Yap, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat yang mungkin mau nanya boleh. Kalau misalnya mau nyambung pertanyaannya, maksud saya begini loh atau begini loh, silakan ya. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaannya. Oke, Ningrum, saya boleh, tambahin dikit. boleh. Tadi pertanyaan mereka waspada terhadap uang. Mm-mm. Kita akan uang. Itu memang waspada. Orang kalau nggak waspada, kalau dia cinta uang, uang yang akan memperbudak dia. Tapi kalau kita waspada, kita tahu bahwa kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi waspada itu sama uang itu semua nggak harus tergantung dengan uang. Ya. Ya. Jadi tidak mengandalkan kenyamanannya pada uang. Ya kan? Ya. Nggak nggak mengandalkan oh aku nyaman karena kalau aku punya uang gitu ya. Oh aku gini karena aku punya uang aku happy aja gitu. Jadi tidak menyandarkannya kepada itu gitu. Gitu. Oke. Lanjut ya. Semoga jelas ya Bapak atau Ibu yang bertanya. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi. Pagi. Saya belakangan ini sedang bingung harus berbuat apa terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian beberapa hari kemudian gitu ya, saya dengar khotbah dari seorang pendeta di Instagram. Khotbah itu intinya kali ini kamu harus tinggal diam dan tenang karena dia adalah Bapa. Berdiri dengan iman yang teguh dan tidak perlu berbuat apa-apa. Apakah ini Tuhan sedang menjawab pergumulan saya? Terima kasih. Nah, Anda merasa gimana? Ya. Anda merasa gimana? Kalau merasa itu bicara sama Anda, ya oke. Tapi perhatikan, nggak usah berbuat apa-apa. Ini dalam pengertian apa tadi ya? Tadi dia ngerasa apa, Ningrum? Dia bingung harus berbuat apa karena menghadapi sebuah masalah. Oke. Sebuah masalah, dia bingung belum mengambil keputusan, belum melakukan apapun. Terus firman ini kan? Ya, betul. Terus dia Diam. Dapat firman itu kan dari Instagram, diam. ya. Ya udah. Jangan ambil keputusan apa-apa. Diem dulu. Tanya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, aku harus gimana? Kalau Roh Kudus belum jawab, ya diem aja. Ya. Karena memang ketika kita ngadepin masalah, kita ini jangan tergesa-gesa. Jangan tergopoh-gopoh mengambil keputusan. Karena orang yang sedang
dalam kebimbangan, dalam kegelisahan, kita nggak boleh ngambil keputusan apa-apa. Kita harus diem dulu. Orang Jawa bilang jangan gegabah. Ojo gerusa-gerusu. Tenang dulu. Kuasai dirimu, jadikan tenang. Dan kamu bisa berdoa. Nah, itu dia. Ketika kalian berdoa, di situ hikmat Tuhan akan muncul. Ya, oke. Tuhan berkati. Ketika kita terburu-buru, ketika kita dalam situasi yang membingungkan gitu ya, kita tuh yaitu tadi firman Tuhan ya, jadilah tenang gitu loh, tenang dulu. Karena kadang-kadang pada saat seperti itu, suaranya Roh Kudus tuh nggak kedengeran ya. Gitu. Iya. Suaranya Roh Kudus tuh nggak kedengeran gitu loh. Kenapa? Karena kita yang kita pikirkan harus gimana ya? Ini kemana lagi ya? Ini apa lagi ya gitu ya? Dan tapi jadilah tenang gitu ya. Kuasai diri, jadilah tenang dan kamu dapat berdoa. Pada saat ketenangan itu sudah ada, bisa berdoa. Pada saat itu loh, kita bisa dengar apa yang Roh Kudus mau gitu ya. Apa yang Roh Kudus ini. Makanya sebetulnya yang paling penting adalah menguasai diri terlebih dahulu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 gitu ya. Jadilah tenang, kuasai diri dulu, jadi tenang, kamu kemudian bisa berdoa. Ketika Anda berdoa, Anda dengar Tuhan, maka Amsal 1 ayat 33 bilang gini, siapa mendengarkan aku, baca aja nih Amsal 1 ayat 33. Siapa mendengarkan aku, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ayo wis. Ya. Jadi Ibu kuasai diri, jadi tenang, berdoa dan dengar apa yang Roh Kudus mau katakan. Gitu ya. Dengar apa yang Roh Kudus mau katakan. Karena di dalam hiruk pikuk itu ya, hiruk pikuk pikiran, hiruk pikuk hati itu sering kali nggak kedengeran gitu. Kedengeran. Kenapa? Karena kita udah bingung sendiri, kita udah pusing sendiri dan itu nggak akan terdengar gitu. Justru kuasai diri, jadi tenang gitu ya. Kemudian berdoa dan dia akan berbicara buat kita. Seperti itu. Ya, semoga jelas Ibu. Pergumulan atau persoalan apapun, dengarkan Tuhan ya, dengarkan. Oke, lanjut. Ada yang mau kirim WhatsApp lagi? Silahkan. Terima kasih Mbah Wongso nih tadi yang sudah kirimkan WhatsApp-nya tadi. Terima kasih. Pak Unang juga terima kasih sudah bergabung mendengarkan. Thank you, thank you, thank you. Katanya selamat jadi berkat. Selamat melayani. Oke. Iya. Dan buat Anda yang mungkin mau nanya lagi, boleh loh. Ini Ningro masih punya banyak waktu. Ini baru 9.47 sampai jam 10.30. Itu artinya masih 45 menit lagi. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan dari firman kah atau mungkin persoalan kah, boleh banget untuk ditanyain. Karena dari situ kita nanti akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Gitu ya. Kalau tadi yang mungkin di awal tanya tentang baca firman itu setiap hari ya. Baca berurutan dari perjanjian baru, perjanjian lama. Ya kan? Kalau mau ikut yang baca firman selesai dalam 1 tahun, itu ada panduannya. Dicari banyak, dicari di Google, buku panduan. Nggak usah pakai buku panduan, cuman hari ini bacanya apa? Kalau hari ini itu sudah sampai Yesaya 10, 11, 12. Terus Efesus berapa ya? Saya lupa. Itu.
Jadi itu yang untuk panduan selesai dalam 1 tahun. Tuh. Tapi kalau misalnya yang sudah beberapa kali mengulang selesai dalam 1 tahun itu, kalau misalnya pengen untuk baca dengan urutan sendiri bisa kan ya Bu sebetulnya? Bisa, bisa. Bahkan harusnya sudah diprotoli satu fatsal yang Ya. kemudian akan dimulai per judul perikop. Boleh. Yang Boleh. penting dimengerti. Ya. Yang penting adalah dibaca, direnungkan, diperkatakan dan lakukan. Ya. Nah, cuman masalahnya seringkali, "Oh, saya sudah baca yang begini," tapi cuman hanya sepintas lalu. Karena, "Oh, saya baca memang satu pasal aja," gitu ya. Tapi bukan karena pengen diprotoli tadi yang disampaikan oleh Bu Elis, tapi karena, "Aduh, soalnya terburu-buru sempatnya cuman satu pasal." Berarti kita belum bisa mendisiplin diri kita untuk bisa melakukan itu, gitu loh. Justru kalau misalnya kita satu pasal, waktunya jangan berkurang, tapi mulai kalau udah satu pasal diprotolin lagi per perikopnya gitu ya, dipahami, dimengerti lagi, diperkatakan lagi gitu. Lanjut. Selamat pagi, Selamat pagi. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut bersalah sehingga takut mengambil tindakan atau keputusan? Halo Bu. Takut bersalah sehingga tidak berani mengambil keputusan. Ya. Nah, ini paling bagus. Untuk apa? Mulai bergantung dengan Roh Kudus. Setiap kali kamu ambil keputusan, tanya Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku. Iya. Jadi takut bersalahnya ini jangan Takut mengambil keputusan. jangan karena bimbang atau ragu gitu sebetulnya ya Bu ya? Iya, betul. Kalau karena dasarnya bimbang dan ragu ya kita nggak punya tadi iman gitu kan. Iya. Yang harus dibedakannya di situ, jangan takut mengambil keputusan ini bukan takutnya itu karena kita butuh Tuhan, benar-benar menggantungkannya kepada Tuhan gitu kan, tapi kepada Yesus, kepada Roh Kudus gitu. Tapi kalau takutnya itu karena ragu-ragu atau khawatir, ya jangan gitu ya. Ya tadi ragu-ragu khawatirnya dihilangin dulu, terus ketika mau mengambil keputusan dasarkannya kepada tadi, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus apa yang harus aku ambil? Roh Kudus apa yang harus aku pilih? Harusnya seperti itu. Sebentar. Oke, gitu ya. Yang ini bertanya, berdoa, Pak, berdoa. Ini Bapak atau Ibu ya. Berdoa. Jadi tadi loh ayatnya 1 Petrus 4. Betul ya? Iya, ayat 7. Ayat 7 gitu. Kuasai diri, jadilah tenang, berdoa. Itu sih, ayatnya tetap sama di situ. Takut itu kalau bilang takut kan semua orang itu semua pasti ngalami takut, ya. Tapi jangan sampai ketakutan. Kalau takut itu masih normal ya. Karena kita takut nih ketabrak, nih takut nyerempet orang, takut nih nyakiti hati orang, nih takut nih salah investasi, takut gitu. Itu hal yang normal yang membuat kita punya lawan katanya, jadi kita ini lebih nggak sembrono gitu loh orang Jawa. Teliti, lebih teliti, berhati-hati. Nah itu. Tapi kalau sudah bilang ketakutan, berarti kita dikuasai
takut itu sudah menguasai hidup kita. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau takut aja udah biasa lah. Gak masalah. Betul. Ada Roh Kudus lagi nggak usah takut. Waspada, hati-hati, perhitungannya gimana. Nah, di sini kalau perhitungannya sudah mapan, mantep, tapi kunci terakhir adalah tanya Roh Kudus. Ya. Karena jangan sampai berpikir, oh ini oke, nurut perhitungan semua oke. Ternyata di balik itu ternyata kena bohong. Yeah. Dibohongin orang. Nah, ini yang paling tahu Roh Kudus. Yeah. Saya punya teman, dia majuin tender. Menang tender, seneng kan orang kalau main tender tuh seneng kan kalau dapat. Dia dapat tender perusahaan. Dan perusahaannya ini sudah ngasih dia DP 10%. Berarti dianggap serius kan? Serius. Dia kulain semua, dia udah kulaan. Semua barangnya udah dipesan semua dari luar negeri semua nih. Begitu barangnya datang, nih karena import ya. Barangnya datang semua, ternyata yang pesen itu dibatalin. Diilangin duitnya yang 10% itu diilangin. Nggak jadi. Oh teman saya kaget. Terus barangnya disimpan di gudang, nggak taunya kebanjiran. Itu barang rusak, dia bangkrut. Karena duitnya nilainya nggak cuma 1-2 miliar. Banyak. Dan itu pesanannya nggak bisa dipakai untuk orang lain. Karena dia pesan khusus. Jadi makanya perlu waspada tuh di sini tanya Roh Kudus. Kalau kalah tender nggak usah nesu, nggak usah ngamuk, nggak usah sedih. Ya toh? Belum tentu itu yang terbaik. Ya. Ya. Tanya Roh Kudus, ya. Takut mengambil keputusan itu bisa menjadi sinyal untuk kita berhati-hati, waspada gitu ya. Lebih detail lagi mencari tahu, lebih detail lagi untuk tadi pertimbangan-pertimbangan apa yang mau dijadikan gitu kan. Nah, dari situ sebetulnya kemudian kita bisa tahu harus seperti apa. Tapi yang terakhir tetap tanya Roh Kudus. Dari awal tanya sih. Lanjut ya. Sebentar. Oke. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Saya kalau baca dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Tapi kalau bacanya loncat 2 nggak bisa. Pernah saya coba. 1 hari perjanjian lama, 1 harinya perjanjian baru. Tapi nggak nyaman. Kalau dari perjanjian lama ke perjanjian baru, firmannya bisa nyambung untuk direnungkan. Terima kasih. Nah itu bagus. Emang harusnya begitu, pagi perjanjian lama, malamnya perjanjian baru. Kalau enggak, paginya perjanjian baru, malamnya perjanjian lama. Itu memang lebih, menurut saya lebih tepat ya. Karena itu mix gitu loh. Kadang-kadang Yesus kan seringkali berbicara tuh dengan menggunakan banyak perumpamaan. Ya. Tuh. Ya itu. Bagus lanjut. Jangan loncat-loncat. Kalau bisa nyambung itu enak. Ya. Kalau bisa nyambung itu enak. Mungkin kalau yang berapa minggu yang lalu ya Bu ada yang nanya. Gimana ya seringkali kalau kita ingat cuman bunyi ayatnya aja tapi nggak ingat di mananya gitu. Waktu itu Bu Elis juga pernah kasih tips ya Bu ya. Dihafalkan atau diperkatakan itu dengan ayatnya komplit. Ya. Misalnya tadi ya 1 Petrus 4 ayat yang 7 gitu. 1 Petrus 4 ayat 7 gitu kan. Kesudahan segala sesuatu itu baru dibaca isinya gitu. Jadi nanti kalau ini kita ingat isinya tapi kita ingat ini loh tempatnya di mana.
Itu mengkoreksi banget sih, mengkoreksi saya. Saya sering kali yang saya hafalin cuman isinya nggak ininya tempatnya di mana. Jadi lupa di mana ininya. Oke, lanjut. Shalom, Feli, shalom, Ningrum, shalom. Mau tanya, firman dalam Yakobus 4 ayat 4 sebentar. Yakobus 4 ayat 4 itu artinya apa? Yakobus 4 ayat 4, judul perikopnya itu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 4-nya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Terus pertanyaannya apa? Artinya, ya udah, Itu nggak usah sahabatan gitu. betul. Iya, makanya ambil pilihan untuk jadi pelaku firman lah. Ya. Karena firman itu dengan dunia ini bertentangan. Ya. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Iya. Kalau Makanya harus milih itu. Sekarang mau ngikuti dunia atau mau mengikuti firman Allah? Kalau dibilang persahabatan dengan dunia kan berarti kita lebih dekat dengan dunia. dengan dunia daripada dekat dengan Allah. Ya. Ya. Gini nih, kalau ini contoh sih, contoh ya. Kalau firman Allah bilang kan, ampuni, gitu ya. Ini contohnya gampang sih mengampuni gitu ya. Kalau dunia bilang, lah yang salah siapa kok kita yang harus ngampuni. Nggak bakalan aku kasih maaf misalnya gitu. Itu kan dunia katakan. Ya mau nurut yang mana? Tuh. Menurut firman Tuhan ya lakukan firman Tuhan gitu ya. Atau tadi mau lagi situasinya kacau kok malah justru berdoa. Ya justru dari berdoa itu firman Tuhan kan gitu. Itu contohnya sih sebetulnya tentang persahabatan dengan menjadi sahabat dunia atau ketika kita memilih dunia berarti kita menjadikan diri kita tuh musuh Allah. Artinya kita mengambil hal yang bertentangan gitu ya. Kita nggak mengambil ini apa sih pihak gitu ya. Kita di pihak mana gitu. Kita di pihaknya dunia apa kita di pihaknya Tuhan? Kita di pihaknya Allah gitu. Pilihan-pilihan mau yang mana. Ya kalau kita mau lakukan firman ya kita berarti di pihaknya Allah. Lanjut, lanjut. 1 Petrus 4 ayat 10, 1 Petrus 4 ayat 10 di situ judul judul perikopnya hidup orang Kristen. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ini maksudnya apa, Bu? Gimana nih, Bro? Judul perikop ini 1 Petrus 4 ayat 10. Judul perikopnya hidup orang Kristen. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Iya. Ini Ya. maksud. Layani aja dengan karunia Anda. Kalau Anda punya karunia untuk memperhatikan ya lakukan aja. Karunia untuk memperhatikan itu tuh sama juga melayani orang. Ya, sebagai pengurus yang baik. Jadi sebetulnya seperti yang kapan hari saya pernah terangkan, bahwa karunia itu ada dalam diri kita secara utuh, sempurna. Cuman bekerjanya menurut Roh Kudus. Kalau waktunya kita lagi disuruh mendoakan ya didoain saja. Disuruh berbuat baik, berbagi, ya berbagi aja. Kasih aja, berbuat baik. Mau apa? Karunia apa? Oh, suruh menasehatin orang. Ya ke Anda karunia imannya lagi bangkit, lagi bekerja. Ya Anda harus ngomong dengan iman.
perkatakan itu. Misalnya, enggak, kamu lakukan ini pasti kamu sembuh. Misalnya gitu. Atau kamu enggak usah ini. Enggak usah. Misalnya enggak usah ambil tindakan apa ya, kemoterapi. Misalnya begitu. Ya. Tapi ini dengar loh ya, ini dengar, perhatikan omongan saya. Saya tidak anti dokter. Karena saya sendiri pergi ke dokter. Saya tidak anti obat karena saya sendiri itu juga minum obat. Gitu kan? Tapi kalau pas Roh Kudus katakan, ya sudah. Misalnya, saya ini minum obat. Karena waktu itu SGPT, SGOT saya tinggi. Saya ke dokter nih, dikasih obat sama dokter. 2 tahun saya minum obat itu tidak ada reaksinya. Sampai anak saya Ervin itu bilang, Mami ini gimana ya minum obat tapi SGPT, SGOT-nya Mami tinggi terus. Gitu kan. Sampai satu kali ketika saya diminta perjamuan suci di salah satu persekutuan doa, saya melakukan perjamuan suci dan dengan iman itu saya melakukannya, dan Roh Kudus bilang gini tiba-tiba, sekarang juga kamu sembuh. Saya ngomong sama Ervin, Vin, Mami sembuh. Hari ini Roh Kudus bilang Mami sembuh. Udah enggak minum obat, sembuh. Dan ternyata saya ini sudah didaftarkan dokter. Ya, saya ingat bawa nih hasilnya lab. Dan ketika dokternya ini ngasih saya vitamin, ya, Ervin gini, sakit liver, SGPT, SGOT, kok dikasih vitamin dikasih vitamin apa atau E atau apa gitu kan. Menurut orang farmasi ini obat nggak cocok. Nggak cocok. Saya bilang gini, ya sudah wong Mami sembuh bukan karena obat kok. Udah. Dan saya itu disuruh balik ke dokter tuh ya. Saya disuruh balik ke dokter dengan hasil lab dan dengan USG. Dan ketika diperiksa, dokternya kaget sekali. Karena SGPT, SGOT saya turun terjun bebas. Dari misalnya batasnya 35, punya saya tinggal 27. Terus yang harusnya 30, punya saya 19. Jadi itu turunnya itu luar biasa. Ya. Dan saya sembuhnya ketika orang nanya, minum apa? Minum. Loh, cotekon minum apa? Saya percaya ketika saya lakukan perjamuan suci itu saya sembuh. Ya. Nah, satu kali saya tuh inget gini. Ada orang tuh keliling, kepengen berobat punya anak. Enggak punya anak. Udah dokter kandungan berapa banyak. Satu kali pasangan suami istri ini pergi ke satu dokter anak Tuhan. Namanya pada waktu itu Dokter Tejo Danu Upomo. Sekarang sudah almarhum kalau nggak salah ya. Dia itu pokoknya yang ke tempat dia itu yang sudah keliling ke dokter kandungan kemanapun. Dia nanya gini, kan usah minum obat penyubur ini sudah. Minum ini sudah, semua sudah. Dokter Tejo itu bingung. Dia cuman berdoa, Roh Kudus ajak dia baca buku obat, lalu dia kasih resep. Karena Roh Kudus kasih satu resep sama dia. Ketika ditulis dikasihkan suami istri ini, suaminya baca kaget. Dokter, saya ini mau pergi ke dokter kandungan, mau kepengen punya anak. Kenapa dokter kasih istri saya obat TBC? Dan dokter kenapa? Kok tahu kalau istri saya ini kena TBC?
Dokternya tambah bingung kan. Dokternya cuman gini ya, sudah kalau kamu percaya ya diminum, dibeliin resepnya. Kalau nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Udah terserah kamu. Gitu kan. Suaminya bilang, iya sih istri saya dulu kena TBC. Tapi sudah sembuh. Saya tidak pernah minum obat TBC lagi. Ya dokternya bilangnya terserah kalian mau diminum apa enggak. Ternyata baru diminum obat TBC itu menurut resepnya dokter itu. Dan ternyata mereka balik ke dokter Tejon dan menyatakan mereka sudah hamil. Ternyata si istri ini nggak bisa punya anak gara-gara TBC-nya yang jadi penghalang. Jadi makanya pergi dokter boleh. Ya. Nggak dilarang. Ya. Balik lagi kan, cuman bergantung sama Roh Kudus. Ya. Ada satu teman kita di Putri Sion, kena kanker paru-paru. Kena kanker payudara, sudah nular, sudah masuk ke paru-paru, dan sudah ke tulang. Tapi pada waktu itu karena sudah dari paru itu sudah keluar air tiap hari 800 sampai 1 liter. Tiap hari. Wah, dia digerinjingi semua orang. Tapi ketika saya nungguin dia di rumah sakit di tanggal 25 Desember, ini saya nyaksiin teman saya jungkir jempalik. Dia berdiri, dia tidur, dia duduk, dia tidur. Karena bingung kenapa, karena paru-parunya udah isi banyak air. Dia kayak orang gelisah. Tapi pada waktu itu dari mulutnya dia sendiri keluar nubuatan. Dengan berkata, kamu tidak usah ke dokter. Kamu tidak berobat kemana-mana. Aku Tuhan yang sembuhkan kamu. Aku Tuhan yang sembuhkan kamu. Dan aku Tuhan yang akan pakai kamu menjadi penjala manusia. Saya rekam itu perkataan sama teman saya. Terus ketika suaminya, keluarganya datang, ya saya tunjukin aja udah. Nih loh, nih dari mulutnya dia sendiri loh. Dan ternyata dia itu duduk di kursi roda pakai oksigen 24 jam. Semua orang kalau ngelihat kondisi itu pasti bingung. Makanya nggak heran, oh suaminya dimaki dari pihak keluarga istrinya, dari pihak keluarganya dia sendiri. Kamu kejem, kamu nggak mau ngobatin istrimu, kamu nggak begini, kenapa nggak di kemoterapi, kenapa kamu nggak itu operasi, nggak bawa berobat. Tapi suaminya diem, nggak bertindak. Dia nggak bertindak, dia nggak bawa nggak dioperasi, nggak di kemoterapi, nggak diapain. Dia diem. Ternyata benar Tuhan sembuhkan. Hari ini dia sembuh. Dia turun dari kursi roda, dia lepas oksigen, dia sudah melayani Tuhan. Ya, dia bisa nyetir mobil sendiri segala sampai hari ini. Jadi perlunya kita tenang, menguasai diri, dan berdoa karena kita butuh yang tahu keadaan kita yang sesungguhnya itu Roh Kudus. Ya, oke. Lanjut. Pokoknya jangan karpe dewe lah. Yang paling tahu kondisi kita itu Roh Kudus. Ya. Itu perlunya Roh Kudus dikasih ke kita. Ya. Betul. Jelas ya, jelas banget sih ini penjelasannya yang disampaikan oleh Ibu. Lanjut, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Bu Eli, saya mau tanya, kalau orang punya akar kepahitan sama saudara kandung sendiri, bagaimana hidupnya? Padahal sudah dinasehatin berkali-kali, tetapi tetap ngeyel sampai detik ini pun masih punya akar kepahitan. Terima kasih. Akar kepahitan sama keluarga kandung. Ya, sama saudara. Kandung. Ya. Loh,
Ya akar kepahitan itu sama saudara kandung sendiri ya nggak boleh, sama orang tua yang nggak boleh, sama temen yang nggak boleh, sama siapapun Nggak boleh. nggak boleh. Ya. Kalau sudah dinasehati tetap bandel, ya udah kita jangan sakit hati. Maka Tuhan bilang, kamu boleh saling menasehati, tapi sambil menjaga dirimu. Hmm. Supaya jangan sampai kita sendiri yang masuk pencobaan. Ya, ya, ya. Galatia 6, Galatia 6 ayat 1 dan 2. Ya, 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 ya. Oh, maksudnya itu. Ya dong. Ya, 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 ya. Galatia 6. Ini nih kalau Anda mau menasehati ya udah nasehatin aja, diingatkan lagi. Tapi kalau kita sudah nasehatin dia masih itu kan berarti keputusannya dia. Dia Ya untuk dong. Kan dia. Kita putus nggak punya hak memaksa orang kok. yes, keputusannya dia untuk tidak mau mencabut akar pahitnya, nggak mau mengampuni saudaranya gitu kan. Itu Ya. keputusan. Ya. Coba Galatia 6 ayat 1 2. Kita yang nasihati ini kita sendiri juga harus jaga diri loh. Ya, betul. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, Menjaga hatimu. supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah ini seringkali kita sendiri kalau nasihatin orang, orang nggak mau dengar kita, kita sendiri yang pahit. Kita yang marah, kita yang jengkel, kita yang kecewa. Nggak boleh gitu. Saya kalau saya nasihatin orang, orang ini nggak mau dengar saya cuma bilang gini, terserah kamu, pilihan di tangan kamu. Ya. Kamu mau nurut yang untung kamu, aku nggak untung. Kalau kamu nggak mau nurut yang rugi kamu, aku juga nggak rugi. Ya. Ya kan? Ya. Udah, lepasin. Ya, ya. Ini jawaban ya. Ayat ini tuh pertama gitu ya. Saya mikir, kenapa kalau kita nasehatin orang, kok kita harus jaga diri supaya kita nggak kena pencobaan. Ternyata begitu. Seringkali ketika kita nasehatin orang, terus kemudian akhirnya kita justru jengkel sama orang itu karena dia nggak mau dinasehatin. Iya kita ngomel-ngomel sendiri tawa keras hati, Iya, ndak bla bla iya, bla bla. iya, Ngapain kita jadi gitu? Terserah. betul. Atau terus kemudian endingnya kita jadi judges gitu ya, atau kita jadi menghakimi orang lain gitu ya. Nah, ini ternyata itulah pencobaan gitu. Kalau mau nasehatin ya udah sampaikan kebenarannya, selesai. Masalah dia nggak mau mengampuni, dia masih pelihara akar pahitnya, dia masih kasih makan kepahitannya, itu keputusannya dia. Sudah Ya. sudah bukan bukan urusannya kita. Masalah dia nanti hidupnya kayak apa ya itu berdasarkan hasil keputusannya dia. Gitu kan? Dan kita sudah melakukan bagiannya kita untuk mengingatkan sebagai sesama orang beriman gitu kan dikatakan seperti itu ya. Betul, Sebagai betul. seorang saudara yang satu di dalam Kristus gitu. Kita sudah lakukan bagian kita. Saya pernah tuh ada orang sakit. Mm-mm, Waktu itu dibilang kena kanker payudara. mm-mm, Saya bilang enggak, udahlah jangan dioperasi. mm-mm. Itu kan? Ini paling air susu yang menggumpal. Hmm, Suaminya tegur saya dengan bilang gini, Bu, saya ini ngerayu istri saya sampai dia mau dioperasi loh, Bu. Bu Elizabeth jangan ngomong begitu sama istri saya. Nanti istri saya nggak mau operasi, balik. mm-mm, Udahlah, oh ya terserah, nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita dioperasi. mm-mm, Dioperasi, di kemoterapi. Sampai rambutnya gundul, rontok semua. mm. Setelah sekian lama baru dinyatakan diagnosa yang salah. Sebetulnya dia nggak kena kanker. Tapi benar, ternyata itu gumpalan air susu yang nggak nyair. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Udah terlanjur dipotong. Udah rambutnya sempat gundul, udah kena kemoterapi, kena radiasi.
Ya udah, tapi bukan urusan saya kan. Ya. Terus ada satu orang lagi. Udah dibilang enggak. Ternyata dia tetap berobat. Dia berobat sampai akhirnya ususnya semua lengket semua. Dan terakhir kali dokternya menyatakan kesalahan. Tapi sudah terlanjur tantenya mati. Ya udah, memang itu jalannya begitu. Kalau saya mikir balik ya wes itu jalannya dia. Kita yang kasih tahu ya udah bagiannya kita cuman bilang lagi sama Tuhan, sudah ya saya sudah lakukan bagian saya. Ya, bukan bagian kita. Kita nggak bisa paksa karena kalau imannya dia nggak nyampe pun nanti kalau nggak ini kita juga yang disalahin. Ya kan? Udah terserah aja. Serahin ke Tuhan. Terserah. Pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda gitu ya. Ibu yang sudah atau Bapak ini yang sudah kasih tahu, sudah nasehatin, sudah gitu ya. Lebih baik sekarang menjaga hatinya kita biar kita gak jadi balik pahit sama si orang itu karena gak mau dengerin dikasih tahu. Itu lebih utama sebenarnya untuk jaga hati kita biar kita nggak jengkel, nggak pahit, nggak emosi karena kita ngasih tahu kok dia nggak mau dikasih tahu gitu ya. Itu hal yang lebih utama sebetulnya kalau menurut saya. Karena di sini diingatin jangan sampai diri kita kena pencobaan. Kita harus menjaga diri. Oke ya. Lanjut. Shalom Bu Elis, mau tanya dong di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12, apa maksudnya? Oke. Katakan, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Iya, betul, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Kita ini nggak boleh jauh dari firman. Kasih karunia Allah itu Yesus. Ya. Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Kita nggak boleh suka pelayanan tapi nggak baca Alkitab, nggak baca firman tuh nggak boleh. Ya. Karena orang yang suka baca Alkitab itu bahaya sekali. Bisa timbul akar yang pahit. Dan kalau orang sudah punya kepahitan, itu bisa menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan. Menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mencemarkan itu sudah mempengaruhi orang lain. Tapi kalau menimbulkan kerusuhan itu jadi ribut. Ya, satu kali saya dibawa sama satu hamba Tuhan, pendoa. Saya diperkenalkan sama hamba Tuhan ini, Bu Elizabeth, ini pendoa kami. Ketika saya dikenalin mereka, saya bilang, muka kalian semua gelap kayak mak lampir. Pendoa siapa kok rupanya kayak mak lampir. Mereka kaget, nangis. Pada nangis. Terus saya bilang, kalian ini pasti nyimpen kekecewaan, kemarahan. Kenapa kalian dapat sesuatu, tapi kalian ditolak? Marah, kel. Akhirnya mereka ini jadi mukanya gelap semua. Seorang pendoa syafaat itu kan mukanya harusnya kudune padang, gemebiar, kayak lampu sokli. Karena Musa ketemu Tuhan aja, berhadapan-hadapan wajah dengan Tuhan aja, orang sampai silau kalau ketemu Musa. Nah, pendoa syafaat itu kan harusnya orang yang selalu menghadap Tuhan itu kan harusnya padang rupane. Ini jadi gelap semua. Nah, karena dia
penglihatannya, pernyataannya Tuhan itu nggak diterima atau diabaikan, mereka marah, mereka jengkel. Terus mereka jadi menimbulkan keributan atau kekacauan. Ngomong sama sesama pendoa, lah wes tuh pendetone itu ya diomongi we bla bla bla, nggak ngurungokke bla 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 bla. Akhirnya dia menimbulkan kecemaran. Wes mulai ini jarke we rasa diomongi nengke wae. Wes gitu. Jadi itu akhirnya tidak membuat keributan aja di dalam gereja, tapi mencemarkan banyak orang. Ya, saya berkali-kali saya dapat pernyataan Tuhan. Saya datang ke Dewan Kota. Mereka bilang nggak mungkin, nggak bisa, bla bla bla. Saya sudah bilang meyakinkan, siapa tahu nih kairosnya Tuhan. Mereka tetap bilang nggak bisa, nggak mungkin. Udah saya cuman oke, kalau gitu saya minta berkat aja ya, doain saya, berkati saya. Dan saya jalan sama teman-teman. Ternyata terjadi. Ternyata terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terjadi. Itu. Nggak apa-apa. Dulu saya ketika disuruh doa untuk kota Semarang, Tuhan nggak izinkan saya keluar kota. Kamu diam di kota berdoa. Saya diam di kota, sembahyang dari jam 2 sore sampai jam 4. Kalau sekarang kan jam 10 sampai jam 12. Kalau waktu itu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kita berdoa. Loh, saya dibilang sama pendeta, sama istri pendeta, Elizabeth kengangguran. Kayak orang kerjaan. Apa tiap hari doa, yang mau didoain apa ndak kehabisan bahan doa. Wes, omongannya ra karu-karuan. Tapi saya tetap jaga hati. Saya tetap tenang, saya tetap diam. Saya hanya mengucap syukur. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Ketika satu kali pendoa disuruh masuk ke satu wilayah, dan di situ kita menemukan bom yang siap diledakkan, sudah 99% siap diledakkan. Ya lebih dahsyat dari bom Bali, dapat diringkus sama dari Densus 88, tim Gegana. Baru setelah dilihat titiknya, petanya ketangkep bahwa ada gereja-gereja besar di kota Semarang ini yang jadi inceran dan bank serta mal yang akan dihancurkan. Setelah itu baru semua bilang begini, untungnya ada Elizabeth yang nurut. Kalau enggak Semarang banjir darah. Nah, jadi seorang pendoa syafaat yang sering dapat pernyataan Tuhan itu harus teguh. Hatinya harus terjaga. Nggak boleh terus dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek. Itu karakter. Itu yang membuat kalian kehilangan karunia. Kasih karunia Allah itu bisa nggak kerja lagi dalam dirimu. Sayang dong. Jadi jaga hati, waspada dengan hati. Saya ngomong gini loh bolak-balik. Memanage, ya, ngatur hotel bintang 6, lantai 130 lebih gampang daripada noto ati. Ya, ningru. Noto ati paling susah. Yes. Ya. Nah, kita harus bisa. Kenapa kita harus tiap hari baca firman? Membuat nyocokin hati kita, pikiran kita dengan standar kerajaan surga. Jadi jangan suka kita ini menganggap diri kita sudah benar. Nggak ada. Dalam diri kita nggak ada kebenaran. Kebenaran itu seutuhnya milik Allah. Dan kita diberikan roh kebenaran itu supaya kita jadi benar. Caranya gimana? Karena roh Allah, roh kebenaran itu sudah ada dalam diri kita, maka kita cocokin terus tiap hari. Bisa nggak bisa, kudu bisa baca Alkitab. Supaya apa? Menyelaraskan kebenaran kita dengan kebenaran Allah. Begitu kebenaran kita cocok,
frekuensinya radio ini gelombangnya ngecun ini sama, nggak usah nunggu beberapa menit, langsung suara saya dengan suaranya Ningrum langsung suara saya. Saya bisa curcol sama Ningrum bisa ngobrol sama saya. Ya, begitu gelombang kita satu frekuensi, mujizat nggak usah lama, berkat nggak usah nunggu lama, dia akan ngalir dengan sendirinya. Ya, anggap ya. Jadi makanya harus jaga hati. Yes. Kita baca firman bukan karena Tuhan yang butuh, tapi kita yang butuh. Yes, betul. Kita yang butuh Tuhan. Dan jangan kita bawa turun Tuhan di level kebenaran kita, tapi kita yang harus ngangkat iman kita masuk ke kebenaran Allah. Amen. Karena kita butuh nyocokin tadi loh kebenarannya tiap hari gitu ya. Jadi bukan Tuhan yang perlu, kita yang perlu gitu. Jaga hatinya dari situ gitu ya. Perlu untuk nyocokin itu setiap hari. Kalau kita merasa bahwa kita membutuhkan itu, kita akan punya secara langsung kita punya kebutuhan kehausan gitu ya, dan pasti jalan ya. Baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan. Ih, keren kan? Nah, itu dia loh. Setiap hari ya Gunung Syarul ya, setiap hari. Ada yang nanya, bosan nggak? Ya nggak bosan lah, karena kita butuh dan kita nyocokin hari demi hari kok. Ini firman itu hidup loh, mau bosan gimana? Nah, betul. Hari ini yang dibuka satu bagian, besok satu bagian lagi gitu ya. Semacam tadi gitu ya. Tiba-tiba aja dibuka sesuatu yang makanya tadi waktu Bu Elis menerangkan saya bilang, oh maksudnya ternyata begitu gitu ya. Padahal kita udah denger itu berkali-kali, 1 Petrus tadi ya. Iya. Ya kan? Kita udah dengar itu berkali-kali, kita udah tahu gitu ya. Tapi Betul. baru ngeh, oh ini toh yang dimaksudkan seperti itu, jaga hati itu. Kok hilang, Win? Oke, Bu. Halo? Halo? Ya. Halo Ibu, masih dengar suaranya Ningrum nggak? Tadi enggak. Oh, tadi Tadi enggak? hilang. Oh, sekarang sudah ya, dengar. Ya. Oke. Seperti biasa Bu, 10.31. Ibu boleh bagikan sesuatu sebelum kita akhiri. Iya. Saya katakan gini, sebagai teman sekerja Allah, saya hanya mengingatkan supaya kita jangan membuat kasih karunia Allah yang telah kita terima menjadi sia-sia. Ya, kasih karunia ini kemampuan Allah, kuasa ilahi yang diberikan buat kita. Sebetulnya supaya kita pun bisa mengerjakan perkara-perkara yang ilahi, yang besar. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan apa? Kita kalau punya masalah cepat lari ke orang. Kalau kita punya masalah nggak mau cari Tuhan, tapi cari pendeta untuk minta didoakan. Kekristenan ini bukan ilmu kebatinan dan bukan perdukunan. Jadi kalau datang ke hamba Tuhan pun hanya Anda dinasehati, yang kemudian Anda sendiri yang harus bertindak dan Anda sendiri yang akan mengalami Tuhan. Oke? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Sampai jumpa di Rabu yang akan datang. Oh iya, hari Senin ya, Good News Family. Hari Senin di GBT Kristus Alpha Omega, jam 10 sampai jam 12. Kita akan berdoa bersama. Dan buat Anda yang membutuhkan buku atau mau beli bukunya, buku biografi dari Ibu Evangelis Elizabeth Philip, boleh hubungi Radio Good News. Masih tersedia ya. Telepon atau WhatsApp boleh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa.